Kerjakanlah apa yang kamu suka. Apapun pekerjaanmu hari ini kerjakanlah. Suka tidak suka, tetap kerjakanlah. Karena itu adalah pekerjaanmu, bukan pekerjaan saya. Ingat, infak subuh di Teras Dakwah dengan Rp3.000 kamu bisa berkontribusi banyak kebaikan. Mungkin sebelum kita ke pertanyaan secara spesifik, saya juga mau bertanya dulu ini. Ya, ada hal yang perlu ditanyakan. Ya. Nah, kaitannya dengan ini, Ustadz, mohon maaf, apa namanya, dikemanakan itu. Nah, kalau saat ini kan sebagian besar kan banyak lembaga-lembaga yang mungkin katakanlah lembaga keuangan syariah, mungkin LAS, mungkin filantropi juga. Nah, itu kan akhirnya membuka peluang untuk menyalurkan bagi siapapun yang menyalurkan untuk harta riba. Biasanya ngomongnya harta non halal sebagian besar. Nah, itu disalurkan untuk fasilitas umum. Tapi kan secara itu kan kita juga nggak tahu ini orangnya yang punya siapa dan lain sebagainya. Nah, itu gimana, Beb? Apakah secara syariahnya itu sudah betul atau itu ya memang untuk cari amannya ya sudah kita lakukan untuk fasilitas umum seperti itu. Karena kan kalau misalnya sudah tahu ini ada orangnya perlu dikembalikan tadi misalnya. Nah, tapi kan sebagian besar lembaga-lembaga tersebut akhirnya ya sudah kita pukul rata untuk membangun fasilitas umum. Nah, itu gimana secara ini pandangan syariatnya, apakah itu sudah tepat atau ada kaidah yang perlu dilakukan kalau misalnya ini ternyata hartanya ini dari si fulan, harta haramnya itu ternyata milik si fulan. Akhirnya lembaga itu juga berkewajiban untuk mengembalikan seperti itu. Iya. Kalau misalnya diketahui pemiliknya sudah pasti harus dikembalikan ke pemiliknya, enggak boleh sedekahkan orang lain. Udah ketahuan kok siapa yang punya. Malah itu jadi haram itu. Udah tahu ini punyanya si fulan. Ya kan, saya izin ngembali tak sedekah ke wae. Ayo tetap apa? Tetap haram. Dia melakukan keharaman dengan mensedekahkan itu karena dia tahu pemiliknya siapa, pemiliknya ada. Nah, demikian juga kalau misalnya kemudian lembaga filantropi dikabarkan kepada oleh yang menyumbang, ini saya tidak enak mau mengembalikan langsung, saya taruh sini aja. Tapi ini sebenarnya punya ini. Nah, maka lembaga tersebut harus mengembalikan ke pemiliknya. Lembaga tersebut harus mengembalikan ke pemiliknya, tidak boleh disumbangkan atau digunakan untuk hal lain seperti itu. Gitu ya. Ya, berarti apa ya? Secara kaidah memang kalau kita tahu kepemilikannya, memang itu harus dikembalikan. Tetapi kalau memang itu kita tidak ketahui, bisa kita alokasikan untuk sedekah ataupun fasilitas umum. Nah, mungkin lebih spesifik lagi, Beb, ini kan karena arahnya kita akan melaunching program untuk membersihkan dana non halal atau dana riba itu. Nah, kalau untuk dana riba sendiri mungkin ini langsung mengerucut ya, Beb. Nah, itu ribanya seperti apa? Mungkin misalnya riba secara bentuk saya menyimpan di bank 10 juta. Akhirnya kan ada akad bagi bunga. Nah, itu apakah itu termasuk yang memang harus dibersihkan, misalnya berapa persen bunganya dibersihkan, nah itu alokasinya seperti apa? Secara syariatnya lebih utama dikemanakan? Misalnya untuk fasilitas umum, nah fasilitas umum nanti spesifiknya untuk apa? Nah itu seperti apa, Bib? Ya, tentu kita di Indonesia sini fatwa yang berlaku adalah bahwasanya bank konvensional itu haram. Karena itu ada bunga yang ada di situ, mau itu bunga simpanan ataupun itu bunga pinjaman, itu semuanya adalah riba. Karena di sini bank hanya menjadi pihak ketiga yang menyalurkan antara si yang meminjamkan kepada si peminjam. Dan si bank tentu mensyaratkan, walaupun kita ketika nabung tidak mensyaratkan, tetapi kaidahnya al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syarton. Yang sudah menjadi adat itu sama seperti menjadi syarat. Nah,
Apa yang sudah menjadi adat itu sama dengan menjadi syarat. Maka bunga yang didapatkan itu adalah bunga simpanan itu tadi ya, itu adalah haram dan tentu harus dikeluarkan. Nah, tentu posisinya kita tidak tahu lah ini bunga dari siapa, ya kan? Nah, hatta bank mungkin kita tidak tahu ini bunga dari siapa, tidak tahu ini wes mubeng ya kan, udah muter ini uangnya, tidak tahu ini bunganya siapa. Oh, berarti ini tidak diketahui pemiliknya, ya kan? Tidak diketahui pemiliknya, maka apa? Digunakan untuk fasilitas umum. Nah, digunakan untuk fasilitas umum itu fasilitas umum dalam artian gini, karena beberapa hari yang lalu ada yang nanya sama saya, dia kantor, wah dia mau membersihkan harta riba, ya kan? Tapi boleh ndak saya pakai untuk, ini kan hartanya kantor, tak pakai buat benerin lampunya kantor, ya kan? Pintunya kantor, ayo padha wae dinggo dhewean. Nah, tidak seperti itu, ya kan? Kalau jalan depan kantor itu kan milik umum, boleh, ya kan? Kalau enggak, ya itu cuma diputar di kantor aja, sama aja itu menggunakan harta haram juga, seperti itu. Jadi apa namanya? Tentu termasuk bunga-bunga bank itu sesuai dengan yang difatwakan di Indonesia ini, bahwasanya itu adalah riba dan tentu harus dibersihkan, ya kan, cara tobatnya dan pindah ke bank syariah, ya kan. Nah, kalau kita hukumin bank konvensional haram ya berarti kan harus pindah ke syariah. Bingung rawe. Nah, maka cara tobatnya itu kan, cara tobatnya kan harus menyelesaikan. Tapi kalau masih tetap di situ ya podo wae, kan gitu. Melakukan salah satu syarat tapi semua syarat belum terlakukan. Nah, kan seperti itu. Nah, maka itu harus dibersihkan dengan apa? Dengan cara disumbangkan. Disumbangkan tentu karena kita tidak tahu ya berarti harus apa, bisa disumbangkan ke filantropi atau las-las yang ada. Kemudian nanti terserah lasnya itu mau digunakan untuk apa, seperti itu. Mungkin sekarang lasnya banyak yang menggunakan untuk fasilitas umum, gunakan fasilitas umum juga tidak apa-apa, karena juga kita sebagian orang juga yatawarrok, walaupun itu sedekah, itu bagi dia sedekah harta non halal itu bagi dia sebenarnya halal, tapi banyak orang yang tidak mau saya suruh makan harta haram walaupun itu sebenarnya buat saya halal, buat Anda haram, kan gitu. Nah, tapi saya tidak mau, makanya kemudian untuk menghindari itu juga supaya tidak banyak orang yang memakan harta-harta ini, kemudian lebih diutamakan untuk fasilitas-fasilitas umum sehingga penggunaannya tidak masuk dan tumbuh menjadi daging, seperti itu. Baik, mungkin terakhir Beb, sebelum pertanyaan dari jamaah, termasuk gaji yang, mohon maaf, ngapunten, misalnya ada dari pegawai bank yang mungkin mau hijrah. Nah, itu apakah gaji yang dia terima, karena gajinya itu kan sumbernya juga dari perputaran ribawi itu. Kan ada beberapa ustaz yang menyebutkan gak cuma bank doh, lembaga. Iya, lembaga-lembaga. Ya, ngapunten, berarti lembaga-lembaga keuangan, pinjaman-pinjaman yang mereka punya persyaratan bunga atau ribawi itu. Nah, kan ada beberapa ulama yang mengatakan ya itu tidak hanya akadnya tetapi siapapun yang ada di dalamnya itu ikut terlibat. Nah, itu seperti apa, Bib? Apakah itu juga termasuk gajinya itu termasuk ribawi, terkena riba, haram atau seperti apa? Ini sebenarnya berkaitan. Sekarang pertanyaannya gini, bank itu apakah uang yang berputar itu semuanya uang haram? Atau bank itu dia mempunyai pemasukan halal juga? Ya, seperti misalnya bank itu mempunyai usaha-usaha apa, misalnya dapat komisi dari PLN karena misalnya bisa bayar listrik lewat bank, dapat komisi dari apa, pulsa apa segala macam. Berarti kan pemasukan bank di sini itu campuran. Ada pemasukan dari harta haram, ada pemasukan dari harta halal.
Oke, artinya itu masuk kepada pembahasan muamalah atau bertransaksi dengan orang yang, kalau misalnya kita mau katakan, oh ini berarti kita hukumi dalam kasus ini kita hukumi bahwasanya bank itu aktsaru malihi haram. Mayoritas hartanya adalah harta haram tanpa menafikan adanya harta halal di dalam bank tersebut. Oke? Nah, maka apa hukumnya bertransaksi dengan orang atau misalnya tadi pegawai menerima gaji. Nah, mungkin kalau bank zaman dulu masih belum ada kayak sekarang bisnis-bisnisnya bank itu ada macam-macam, kita bukan hanya bisa menyimpan dan meminjam. Dulu kan bank cuman gitu. Nah, tapi kan sekarang sudah macam-macam bank itu. Ada jualan emas lah, apalah segala macam. Kan seperti itu. Berarti bank ini sekarang punya pemasukan halal dan punya pemasukan haram. Walaupun misalnya mayoritasnya adalah haram. Maka dengan demikian apa yang diterima dari gaji-gaji itu sebenarnya juga tidak bisa kita pastikan bahwasanya itu adalah yang haram. Bisa jadi itu yang halal, tapi kan ini orangnya atau lembaganya yang adalah lembaga yang mempunyai mayoritas haram. Maka gaji yang diterima itu hukumnya apa? Hukumnya adalah makruh karohah syadidah. Hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh bermuamalah dengan orang yang mempunyai harta mayoritas haram selama kita tidak tahu bahwasanya fisik gaji yang diberikan kepada kita itu benar-benar itu yang kita lihat depan mata digunakan untuk akad haram. Paham enggak? Kayak misalnya kita ke toko. Misalnya nih toko. Toko itu dia jualan khamr. Nah, jualan khamr ya. Jualan khamr itu apa? Minuman keras, ya kan? Nah, atau kalau ikut fatwanya Muhammadiyah jualan rokok. Rokok haram nggak? Muhammadiyah, ya kan? Nah, karena saya Muhammadiyah juga. Ya kan? Rokok kan haram. Nah, berarti kan itu kalau misalnya kita ikut yang fatwa yang haram, jangan marah. Ya. Kita pakai ini aja lah, khamr aja lah. Kita cari aman. Enggak apa-apa, singgung-singgung dikit. Spill dikit kan biar kesindir. Nah, kemudian berarti kan ini campuran ini hartanya dia ini. Ada yang dari harta halal yang cuman jualan jualan tisu, jualan snack apa segala macam. Ada sumber haramnya juga, jualan khamr. Ada sumber haramnya juga, jualan khamr. Selama kita tidak lihat, misalnya kita di kasir ada orang beli khamr, kemudian dikasihkan duitnya, habis itu belakangnya kita kok dikasih jujul itu apa? Susu itu apa? Kembalian, ya. Kembalian dari apa? Dari yang dia pegang dari orang beli khamr itu tadi. Berarti kan kita benar-benar lihat ini barang ini memang dari asalnya haram. Belum bercampur ini, fisiknya ini uangnya masih panas ini. Haramnya masih panas. Dikasihkan untuk kembalian kepada kita itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Nah, kalau udah dia masukkan ke dalam ubek-ubek, ngerti kan wes yang dikasihkan kepada kita ya wes itu makruh aja. Seperti itu. Makruh kalau misalnya harta paling banyaknya dihasilkan dari cara yang haram. Kalau misalnya 50-50 atau sebagian kecil dari hartanya haram itu tidak terlalu kuat makruhnya, walaupun perlu dihindari juga, tapi tidak semakruh itu. Seperti itu, ya. Oke, tapi lebih afdol dibersihkan juga, ada yang harus bersihkan. Oh iya jelas, namanya warok itu kehati-hatian. Ya, kehati-hatian, tapi jangan sampai was-was. Ya. Kalau was-was itu ya terlalu cemas. Terlalu cemas, akhirnya yang halal cuman air yang mengalir di sungai aja. Kan seperti itu. Air hujan ya mangap gitu kalau hujan. Cari minum yang halal kan, yang dari langit yang halal murni. Ya kan? Itu was-was. Ya, akhir. Nah. Bismillahirrahmanirrahim.
Perkenalkan, nama saya Puja Anugrah. Izin bertanya Ustadz, jika saya lihat tadi, saya dengar tadi, rumah yang dibangun dari modal pinjaman uang bank konvensional itu termasuk harta haram. Nah, bagaimana jika rumah yang dibangun dari modal pinjaman uang bank konvensional tersebut dijadikan sebagai rumah pendidikan Al-Quran yang gratis khusus anak-anak yatim secara pandangan syariat, apakah status keharumannya bisa menjadi halal? Syukran jazakallahu khair. Langsung ya Kak ya, langsung jawab. Tafadhol Bu, langsung dijawab. Ya, tidak diberi waktu untuk berpikir ternyata. Ganti lagi. Hah? Tampung dulu. Boleh aja, terserah. Tampung dulu berarti ya? Kalau ditampung kan saya lebih enjoy sedikit mikirnya. Oh iya siap. Oke, Lanjut berarti aja dulu. dua dulu Kak, Ikhwan dulu ya, Iya, dihabiskan dulu ya? Yang Oh, Mas. Ikhwan dihabiskan dulu. Oke, terima kasih. Nama saya Anwar dari Sulawesi. Ingin bertanya Ustadz, kan kita tahu bersama bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah seorang pedagang dan mana kita sebagai pedagang juga kita harus mengikuti cara berdagang beliau. Tapi pada zaman hari ini sepertinya sangat susah untuk mengikuti kaidah-kaidah yang diajarkan beliau. Contohnya saja mungkin dalam jual beli, kalau di zaman beliau mengajarkan, dia sudah sebutkan modalnya sekian dan dia nawarin ke konsumen mau dibeli berapa, harga utamanya seperti ini. Nah, tapi kalau di zaman sekarang, contoh dijual beli online ya Ustadz ya, kan ada bahasa marketing, contohnya ini untungnya modalnya sekian tapi dia nggak nyebutin mengambil untung berapa gitu Ustadz. Nah, dan juga kadang sebagai seorang penjual online itu bilangnya stok terbatas tapi stoknya masih banyak. Itu gimana dalam pandangan Islam yang pertama? Terus yang kedua Ustadz, saya ingin nanya tentang jasa, menerima jasa dalam hal apapun itu. Contoh kalau kita di Indonesia hari ini sudah jadi budaya banget. Contoh kita masuk TNI Polri, kita masuknya lewat sogok ataupun jasa orang dalam. Nah itu gimana pandangan Islam? Kalau tadi dijelasin tentang akad jual beli, sewa menyewa. Nah ini saya agak sedikit belum paham ya terkait dengan jasa ini. Kebetulan teman dan saya juga ada bisnis jasa gitu. Nah itu gimana pandangannya Ustaz? Terima kasih. Padahal Beb, sudah dua dulu, dijawab dulu Beb. Taib. Berkaitan dengan apa tadi pertama, rumah tahfidz yang dibangun dengan pinjaman bank konvensional. Nah, itu yang membangun tidak mendapatkan pahala. Ya kan? Kalau kita konsepnya adalah bank konvensional itu riba, pinjaman pada bank konvensional itu riba, kemudian dia gunakan walaupun itu apa namanya, walaupun dia gunakan untuk kebaikan, ya untuk kebaikan, maka tidak ada masalah pada tahfidznya, tidak ada masalah pada anak-anak yatimnya. Hanya saja kalau misalnya dia mengharapkan itu sebagai pahala, dia tidak mendapatkan pahala, tapi dia mendapatkan dosa dengan melakukan pinjaman tersebut. Gitu. Dia mendapatkan dosa dengan pinjaman tersebut. Tapi bagaimana tahfidznya, bagaimana ininya, tidak ada urusannya sama yang beli tanah atau yang membangun. Nah, karena Rasulullah SAW bersabda, Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Nah, demikian kira-kira untuk yang masalah rumah tahfidz. Kemudian jelas ya? Oke. Taib. Kemudian berkaitan dengan yang ditanyakan Ustadz yang dari Sulawesi ini, Ustadz siapa tadi Ustadz? Oh, Ustadz Anwar. Nah, Ustadz Anwar, tadi pemahaman bahwasanya Rasulullah itu kalau berjualan menyebutkan modalnya berapa dan ambil untung berapa, tidak selalu seperti itu. Itu tidak ada syarat seperti itu. Itu namanya apa? Transaksi murabahah.
Murabahah itu adalah menyebutkan dia mengambil membelinya berapa dan menjualnya berapa atau mengasih tahu. Itu namanya murabahah, salah satu akad yang halal. Tapi tidak harus selalu seperti itu. Tidak harus setiap kita jualan kita kasih tahu ini modalnya berapa, ini modalnya berapa. Tidak harus. Tidak ada syarat seperti itu. Nah, itu adalah akad murabahah. Tidak wajib semua akad atau semua jual beli dilakukan dengan murabahah. Tidak ada kewajiban seperti itu. Itu untuk masalah murabahah. Kemudian masalah iklan dengan manipulasi. Ya, iklan dengan manipulasi, misalnya stok tidak ada, kemudian stok dikatakan stok terbatas, ya kan? Padahal stoknya tidak terbatas, gitu ya, Ustaz ya. Itu sebenarnya kata-kata permainan kata-kata, Ustaz. Itu permainan kata-kata. Karena berapapun itu angka pasti terbatas. Ya enggak? Nah, berapapun angka itu terbatas. Mau 1000 itu terbatas. Kalau enggak terbatas kan pakai alfa gitu kan. Enggak terbatas itu. Nah, itu bintang di langit itu yang baru yang tidak terbatas. Semuanya terbatas. Itu semuanya sebenarnya permainan kata-kata aja. Permainan kata-kata, tidak ada permasalahan sebenarnya dalam permainan kata-kata. Kemudian kita yang kemudian baper, waduh ini terbatas ini saya harus, ya itu salah bapernya. Karena tertipu dengan kata-kata itu tadi. Nah, sedangkan kalau dilihat dari kata-katanya dan kenyataannya, loh memang terbatas. Ya kan, punya 1000 kan terbatas kan gitu. Seperti itu. Jangan keras-keras tentu saja. Susah hidup satu. Ya kan. Kemudian masalah nyogok. Nah, nyogok orang dalam supaya lulus ya. Supaya lulus misalnya mau masuk Akmil atau Akpol dan lain sebagainya gitu ya. Atau sekolah tertentu atau universitas tertentu. Nah, kalau misalnya untuk masuk, jadi gini, riswah itu adalah ibtalul haq wa ihqaqul batil. Riswah itu atau menyogok yang diharamkan itu adalah menyogok yang digunakan, artinya menyogok dengan tujuan untuk mendapatkan yang bukan haknya atau membatalkan hak orang yang orang yang sebenarnya berhak. Itu yang diharamkan. Tapi kalau misalnya saya mau masuk Akpol atau Akmil dan saya memenuhi syarat, semua syarat-syarat sudah terpenuhi, syarat administrasi, syarat fisik dan syarat semuanya terpenuhi. Tapi saya tidak bisa kecuali dengan nyogok, karena ada orang yang akan menghalang-halangi, yang tidak bayar tidak bakal lulus. Ya, maka pertanyaannya, ketika nyogok itu untuk mendapatkan, untuk membatalkan hak orang lain atau untuk membatalkan untuk menghakkan yang batil atau untuk mendapatkan haknya sendiri. Kalau itu adalah untuk mendapatkan haknya sendiri, maka dibolehkan, tapi si penerima tidak boleh menerima. Gimana itu? Boleh, tapi yang penerima. Artinya halal dari sini, haram dari sana. Sana tidak boleh menerima karena harusnya dia sesuai dengan kriteria, semua yang sesuai dengan syarat, sesuai dengan kualifikasi, diterima tanpa harus bayar. Kok dia minta bayaran, haram bagi dia. Kalau kita tidak bisa masuk kecuali dengan membayar itu, nah, tentu harus berusaha dulu saat pakai ini. Oh ini nggak bisa, emang benar-benar nggak bisa ya. Mau nggak mau, kalau memang mau mendapatkan haknya, nah, seperti itu dibolehkan untuk mendapatkan haknya. Tapi kalau misalnya itu dilakukan dan dibiarkan,
Nah, orang-orang yang seperti itu tidak ada warok-waroknya dan tidak ada takut-takutnya sama harta haram itu. Orang-orang seperti itu tidak ada warok-waroknya dan tidak ada takut-takutnya dengan harta haram. Sehingga kalau kita membayar ya menyuburkan walaupun tidak haram misalnya, tapi kan menyuburkan. Wah, do bayar kok kan gitu. Do bayar kok do gelem kok kan gitu. Nah, kecuali ada jalan lain baru dia mikir kan gitu. Kira-kira itu jawabannya. Tapi kalau untuk misalnya, wah saya ngasih guru saya, nyogok guru saya supaya nilainya bagus, ya kan? Kasih coklat, kasih ini. Tujuannya apa? Mancing supaya nilainya bagus. Nah, itu baru itu untuk ihqaqul batil, untuk mendapatkan yang bukan haknya, misalnya. Kecuali kalau memang nilainya bagus ya, tidak masalah. Seperti itu. Hadza wallahu alam. Baik. Gratifikasi. Jazakallah khair, Ustaz. Iya kan? Piye? Jadi kalau skripsi naruh makanan Iya, tiap lembar dikasih 100.000, 100.000. Jamin lulus. yang mau sidang jadi skripsi. jelas ya Mas ya. Mungkin Jelas. diperjelas tadi tetap nggak apa-apa, tapi haram untuk menerimanya. Tapi untuk warok tadi lebih baik tidak dilakukan. Kita menjaga kehati-hatian Ya tadi. rasa lebu instansi itu. Ya. Kata. Ya pekerjaan yang halal lebih banyak lah gitu. Yang jauh dari hal-hal seperti itu kita cari amannya. Baik, untuk yang akhwat dari Mbak yang depan nanti Mbak yang Ini langsung dioper ke belakang ya Mbak, mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya barang yang dibeli itu dengan cara kredit? Dengan cara kredit. Soalnya kan biasanya kalau barang yang dibeli dengan cara kredit sama cash itu kan harganya beda. Dan untuk menghindar, misal ini masuk dalam kategori riba, itu caranya gimana buat menghindari? Karena apabila itu masih dalam masuk masa mengangsur atau masih ada angsuran yang tempo beberapa tahun, itu harus di stop angsurannya dengan resiko barang ditarik atau seperti apa Ustaz? Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz, untuk bagaimanakah status harta yang apabila harta itu diperoleh dari sebuah keluarga yang kasusnya sama seperti pertanyaan sebelumnya, meminjam pinjaman uang dari sebuah bank konvensional yang digunakan untuk membeli sebuah lahan, kemudian lahan itu digunakan untuk mengelola pertanian. Nah, dari hasil pertanian itulah yang menjadi keuangan pokok dari sebuah keluarga. Nah, dari situ juga keuangan pokok itu digunakan menjadi dana kesehatan mungkin, kemudian pendidikan untuk anak-anaknya. Nah, bagaimanakah status dari harta tersebut? Jazakallahu khairan. Dua. Baik. Saya tak tulis ya. Taib. Pertanyaan pertama masalah beli barang kredit. Apakah itu termasuk riba? Itu tidak termasuk riba. Ya, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, dalam macam-macam riba tidak ada masuk di dalamnya jual beli kredit. Biasanya jual beli kredit itu kemudian dikaitkan dengan hadis tidak ada bai'aini fi bai', tidak boleh ada dua akad dua jual beli dalam satu jual beli. Nah, tapi itu sebenarnya juga tidak masuk karena itu dua harga yang berbeda dengan cara beli yang berbeda. Jadi jual beli kredit atau menjual barang dengan harga cash dan harga kredit, artinya ini ada harga cash, ada harga kredit,
itu halal dan tidak ada masalah di situ, sama sekali tidak ada masalah, dan itu bukan bai'aini fi bai', dan itu bukan bai'aini fi bai', itu hanya kalau mau beli kredit bayar dia akan menjual dengan harga sekian, kalau mau beli cash dia akan jual dengan harga sekian. Yang tidak boleh itu kalau misalnya dia jual dengan harga misalnya 1 juta dan 2 juta, seperti itu. Misalnya dia jual dengan harga 1 juta, jadi satu barang harganya 2 dengan 2 harga tanpa ada tanpa ada perbedaan antara 2 harga tersebut. Apa bedanya 2 juta dan 1 juta? Nah, itu baru tidak boleh. Tapi di sini itu dibedakan antara misalnya ya kalau beli cash itu 1 juta, kalau beli kredit 2 juta, itu tidak ada masalah. Itu jual beli kredit tidak ada masalah secara hukum syariat sama sekali. Jual beli kredit ya, tidak ada masalah di situ. Nah, kemudian itu aja kan tadi ya pertanyaannya, ya itu aja. Jadi karena itu tidak haram, maka pertanyaan turunannya tidak perlu dijawab, kan seperti itu, kan tidak haram. Nah, kemudian, nah ini, untuk misalnya apabila kita ada pada keluarga yang mempunyai pemasukan yang haram misalnya, atau tadi misalnya beli tanah dengan cara pinjam ke bank konvensional, kemudian tanah itu dijadikan ladang pertanian, kemudian hasilnya itu apa? Itu digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Itu dibahas juga sama Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin. Kalau misalnya bisa dihindari, ya, kalau misalnya bisa dihindari, maka sebaiknya dihindari. Kalau udah terjadi gimana? Sudah terjadi ya sudah, ya kan. Yang dosa itu sebenarnya berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan pelakunya sebenarnya. Dosa itu berkaitan dengan pelakunya. Kalau misalnya sudah terjadi, ya sudah. Tapi kedepannya seperti apa? Kita mampu enggak untuk mendatangkan atau mencari sumber lain yang halal? Selama kita mampu untuk mendapatkan sumber lain yang halal, ya, dari makan dan lain sebagainya, maka usahakan untuk makan bil khusus, ya, makan bil khusus, yang makan yang paling urgent itu usahakan apa? Usahakan dari yang halal. Walaupun misalnya yang lain-lainnya belum bisa, dari biaya pendidikan yang ini belum bisa misalnya. Oke, tapi minimal makannya dulu aja dijaga. Minimal makannya dulu dijaga, setelah itu nanti berkembang. Bagaimana kita bisa menghasilkan mendapatkan sumber yang halal dari situ. Kalau mau ada jawaban lebih bisa bertemu setelah bisa bertanya setelah sebenarnya saya mau kasih jawaban lebih tapi tidak di sini. Bertemu setelah majelis. Nah. Kita baik ada teman-teman. Closing statement dari Ustadz mungkin? Enggak usah. Oke, siap. Closingnya orang sanggup closing statement. Orang sanggup closing statement. Ya, jadi teman-teman kita sudah dapat banyak buat kaidah. Silakan dicatat, silakan dipilih, diruntut. Nah, di kehidupan kalian itu diruntut. Saya masukin dari mana ke sini. Sampai nanti ujungnya mana. Nah, itu bisa kalian telusuri kaidah-kaidah itu dengan kasus di hidup kalian, di keluarga kalian atau di keluarga teman-teman kalian. Masih bingung? Masih bingung? Kayaknya masih ada yang ganjel.
Gak apa-apa, kita melahirkan kebingungan supaya teman-teman juga nanti kedepannya juga ikut belajar lagi. Ya, atau mungkin kedepannya ada sesi Khusus ya, Ya. Kak Apip ya, mungkin dijadwalkan di 1 bulan itu ada sesi yang khusus ngaji fikih tadi. Wah, Mungkin ya, Ustaz siap bersamanya Ustaz? Insya Allah. Nah. Insya Allah. Kudu karo ngopi gitu deh. Ya, teman-teman. biar rileks ya. Biar jelas. Jelas ya, biar jelas betul. Ya, teman-teman, jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya dan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Arif telah memberikan kita materi mengenai harta haram dan bagaimana kita memisahkan dan bagaimana kita membuangnya. Dan semoga teman-teman di sini juga mendapatkan ilmu dari majelis kita pada malam hari ini. Dan untuk mendapatkan keberkahan, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami berdua kami cukupkan majelis pada malam hari ini. Silahkan habis ini langsung naik ke lantai 2 untuk mengikuti sholat isya berjamaah. Kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.